game Hikaru lawan Akira. Setelah mereka terakhir main di Kaiyo, kalau dari mangganya sih sekitar 2 tahun 4 bulan ya. Si Akira inget banget sumpah. Oh, terakhir gue lawan lu Hikaru di 2 tahun 4 bulan lalu. Bener-bener detail banget. Kayak jadi ini adalah battle-nya mereka, match-nya mereka setelah mereka jadi pro dua-duanya, dan setelah mereka juga menurutku bisa disebut sebagai rival satu sama lain. Akhirnya nggak kejar-kejaran lagi, akhirnya mereka gapnya itu makin kecil dan mereka berdua sudah sama-sama di pro. Ini adalah battle pertama mereka saat mereka sudah jadi pro ya. Jadi di sini Hikaru adalah yang pegang black. Di sini diwakilkan oleh Honda Kunihisa di rank 9 pro, dan Akira pegang white diwakilkan oleh Nakano Hironari di 9 pro juga. Sama-sama diwakilkan oleh Kifu dari orang-orang di 9 pro ya. Buset, berarti level permainannya akan tinggi. Kita lihat aja. Langkah pertama Hikaru ada di line 4 ya. Dia inisiatif untuk defend dulu bagian sebelah kanan. Ini masih Fuseki, jadi aku mau lihat inisiatifnya. Ini mirroring sih sebenarnya si Akira. Oke, gue akan tag sebelah sini. Hikaru cukup mindful ya, dia mau tagnya balance, dan Akira di sini inisiatif untuk kasih satu line di atas line 3. Ini pembukaannya yang cukup bagus. Maksud dari pembukaan di sini adalah si Akira dia mainnya pas banget seperti Akira yang biasanya. Dia tuh pasti tag salah satu line 3 di batu-batu pertamanya, di biji-biji pertamanya. Dan di biji berikutnya itu dia akan tag inisiatif untuk menghubungkan ke tengah papan dengan mengambil line 3 ke atas. Nggak selalu sih, tapi aku sudah lihat 3 kali gitu ya, bahwa Akira mainnya begini. Hikaru respon ke arah salah satu ujungan Akira. Sini kita lihat dulu aja bagaimana inisiatifnya Akira. Wow, oke. Hikaru nggak terlalu main santai ya di sini. Akira mainnya lebih santai, tapi tetap dengan pace yang oke. Double jump, oke. Ininya bagus, attachingnya bagus ya. Tentulah mereka udah sama-sama jadi pro ya dua-duanya. Attaching seperti ini tidak masalah sih, karena memang harus ada inisiatif ya di sini. Balancing keadaan, Hikaru taruh di sebelah kanan bawah, defense. Ini masih offense juga sih. Ini kembali defense. Jadi di sebelah kanan bawah itu si Akira nggak mau menyerahkan sisinya begitu aja. Ini juga khas Akira banget, karena dia itu sekali udah pegang satu sisi, ada yang mau interrupt, walaupun shape-nya itu agak susah, dia nggak akan nyerahin gitu aja. Dia bahkan kalaupun lawan udah penetrate, dia bakal mempersempit dan ngepres kuat tenaga gitu. Usaha menyambung dari Hikaru, penyimbangan sisi oleh Akira, dan di sini Hikaru sedikit kasih potongan sekaligus ngebenerin ininya sih, biji-bijinya supaya tidak terlalu banyak bercecer ya. Di sini di bagian sebelah bawahnya mulai ada hal-hal yang terjadi ya. Bagian atasnya masih oke-oke aja, masih santai. Kemudian di sini Akira sedikit bukan mengancam ya, dia kasih posisi yang kuat, dipotong oleh Hikaru. Defense lagi, sama-sama defense. Oke, di sini jadi sisi kanan bawah aku bisa merasakan
spiritnya mereka satu sama lain, bahwa sisi sini punya gua nggak, sisi sini punya gua gitu. Sambung, good move. Dan di sini dia mulai play di line yang lebih rendah ya. Why? Kemungkinan untuk persiapan mata ya. Oke, kita lanjutkan. Yang satunya juga nggak mau kalah, yaitu Akiranya nggak mau kalah ya. Ya, benar-benar mulai persiapan line, karena di sini adalah pojok yang sama sekali tidak mau dikorbankan oleh kedua pihak. Attachment sini diakan kembali oleh Hikaru. Ini masih imbang ya. Aku ngerasa bahwa si Hikaru defense-nya kuat dan dia benar-benar gak mau ngasih ini ke Akira. Dia nge-defend dengan cukup kuat dan aku belum merasa bahwa Akira menggigit terlalu dalam. Tapi di sini Akira mulai invest untuk ngencengin sebelah sini, dan Hikaru itu siap-siap kalau misalnya memang ternyata gigitannya Akira terlalu kuat dan persiapkan beberapa potongan. Nah, di sini baru gigitannya lebih kuat lagi ya. Oke, struktur dulu dan tutup. Di sini Hikaru main fleksibel. Oke, di sini agak sedikit bagus permainannya Hikaru ya timbang Akira. Akira lebih banyak karena merespon apa yang Hikaru lakukan. Mungkin di sini aku ngelihatnya seperti inisiatif dari kedua player yang saling menghargai gitu ya. Ada kesan di mana gue lihat lu, oke, gue respon lu, tapi juga tidak terlalu lus atau longgar juga tentunya. Kalau di mangganya ini speed game, kalau di mangganya mereka jadikan ini speed game, padahal ya pertandingan biasa gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Kalau ini speed game dengan langkah-langkah yang artinya tuh tidak terlalu mendalam banget, tetapi tetap kuat, ini masuk akal. Jadi attachment-nya di satu atau beberapa sisi, satu atau dua sisi maksudnya ya, itu akan lebih banyak karena speed game ya memang kayak gitu nih. Masih mereka bertarung di sisi sebelah kanan bawah, belum ada sisi lain yang sekompleks ini ya. Di sini juga masih defense attack ya. Strengthen juga strengthen. Dan di sini juga baik Hikaru maupun Akira, especially Hikaru nggak mau kebocoran ya, jadi dia si Akira main struktur tapi Hikaru juga nggak malu-malu juga untuk sedikit lebih thick gitu. Dia nggak mau kasih struktur yang bolong sama sekali, seperti nggak mau melonggarkan pertahanannya ya. Di sini Hane atau bukan Hane ya, Kasumi ya. Kemudian di sini Hikaru mulai take inisiatif untuk sedikit ke tengah papan, disusul dengan Akira yang menurutku juga adalah dia move-nya bagus sih sini. Ini move-nya itu kayak dia percaya diri dengan kemampuannya gitu loh, dengan kasih move sebelah sini. Tetapi aku juga bisa lihat juga bahwa biji di sebelah kiri dia itu akan disambungkan sama biji sebelah kanan dia. Jadi kemungkinan kalaupun memang Akira mau main seperti ini, dia mungkin akan squeeze dari bagian tengah ke pinggir. Itu bisa terjadi kalau misalnya dia memang bukan mau connect ke tengah ya. Connect yang dimaksud di sini connect bikin moyo itu ya. Antara dia bikin moyo di tengah atau dia squeeze dari tengah ke pinggir. Or both of it. Oke, di sini mungkin mereka mulai siapin trap atau sesuatu yang mungkin bisa membuat saat lawan blunder, mereka bisa memanfaatkan hal itu. Tuh benar kan? Di sisi batunya Akira ini kebanyakan dia mainnya lebih fleksibel, tapi memang benar-benar masih tetap mengejar ke tengah papan. Hikaru juga memiliki inisiatif yang serupa kok. Di bagian tengah dan di bagian kanan ke tengah juga sudah ada dua biji yang menuju ke sana, sementara 3 biji ya dari 2 arah.
Sementara Akira baru ada satu arah gitu, yang bagian sebelah kiri bawahnya belum, cuman udah bisa ke connect lah gitu, udah ada potongan garisnya ya. Kemudian di sini bagian bawahnya Hikaru is care about it, Akira respon, Hikaru respon balik. Oke, aku agak tahu ini bentuknya gimana. Mereka berdua sama-sama tahu bentuknya bakal gimana, dan mereka akan main di tempat lain dulu seperti di bagian kanan atas. They care about it, dan mereka itu juga tahu level masing-masing, jadi mereka akan mainnya dengan tidak terlalu kaku, lebih flow, tapi tetap care about it gitu, tetap care dengan masing-masing move-nya. Nah, ini yang aku tebak dari Akira, dia pasti akan mengencangkan influence di bagian tengah papan. Bentuknya sih kalau menurutku cukup kreatif ya, karena bentuknya tidak square tapi lebih ke arah kayak triangle gitu ya. Ya, beberapa Kifu tentunya punya bentuk seperti ini. Ini bentuk yang lebih freestyle maksudku. Tidak terlalu ortodok, tapi tetap rapi mainnya seperti seorang Akira ya, Hikaru. Oke, sorry. Tadi kepencet sesuatu. Oke, kemudian di sini ada move yang berani dari Akira. Akira take Moyo di sebelah tengah lebih dahulu dari Hikaru, dan kebetulan Hikaru itu juga memang ngejar ke tengah, tapi Hikaru ngejar ke tengah itu lebih ke arah struktur dulu. Dengan adanya biji ini, maka biji Hikaru yang di bagian bawah ini akan lebih sulit untuk nyambung, karena biji Akira udah lebih dulu sampai ke tengah gitu guys. Ya udah nggak apa-apa, gue main fleksibel dulu aja di sini. Akhirnya respon seperti mirroring begitu, tapi bukan mirroring sih, dia ke arah bagian sebelah kanan atasnya di sini ini ya, mulai dia bangun dari sebelah situ juga. Nah, di sebelah sini awalnya tadinya itu Hikaru itu posisinya agak lebih bagus. Sekarang di sini di papan seperti sekarang ini Akira itu posisinya lebih bagus. Sedikit lebih bagus karena dia berani tadi untuk mainkan satu move tadi ya, yang tengah. Nah, di sebelah sini Hikaru mengejar ketertinggalan sih menurut aku ya. Ini benar-benar speed game, tapi mereka tetap mindful dengan setiap game, setiap langkahnya, dan nggak ada yang kayak acak-acakan bang. Hikaru coba motong, dan Akira respon, gue akan memperkuat apa yang sempat lo potong, yang belum lo potong, bagian yang lo sempat potong, dan bagian yang belum lo potong. Itu akan gue urusin. Dan Hikaru bilang kayaknya lo nggak bisa. Akhirnya bilang enggak, gue bisa kok. Dia extend, Hikaru harus memperkuat defense-nya di sini. Akira masih bisa hanya kemana-mana kok. Dan Hikaru jump ke sini. Dia jump ke sebelah tengah, dia mengejar ketertinggalan menurutku ya. Dia mengejar ketertinggalan dengan mengacaukan bagian tengah dari biji-biji Akira. Di bagian sebelah tengah ini ada satu biji yang tadi kayak agak bawa masalah gitu ya. Patok sebelah situ tuh dia dikelilingi sama Hikaru, tapi Akira sempat hane di sini. Jadi kita lihat aja. Akira ingin nolong biji itu ya, di sini dia pick atau semacamnya, tapi Hikaru bilang no. Gue akan halangin dulu gitu ya. Oke, kata si Akira, no problem. Gue akan agak kuatin lagi kembali ke bagian sebelah kanan atas. Hikaru juga akan mengejar ke arah sebelah sana. Kemudian di sini ada sedikit raise ya. Ada sedikit strengthen atau perkuat struktur juga. Di sini masih mereka perkuat struktur tapi sekaligus mindful for each other's move gitu. Jadi bukan sesuatu yang timpang sama sekali, bukan. Di sini masih kerasa banget speed go-nya. Kemudian di sini sudah mulai kelihatan bentuk patokannya yang Hikaru kepingin Akira lakukan.
lu udah lu klaim moyonya itu di bagian sebelah sini aja. Jadi di sini kelihatannya sih Hikaru lebih banyak untuk pick atau lebih baik untuk kayak masukin bijinya. Padahal sebenarnya influence-nya Hikaru di sini gede. Jadi akhirnya harus mindful ya menurutku. Nah, betul sekali. Harus mindful seperti itu ya. Dan di sini Hikaru makin membantu di bagian sebelah kiri bawah. Ini harus respon di sebelah sini Akira untuk beberapa langkah ke depan ya, karena kalau nggak gitu nanti dia akan ketinggalan di bagian sebelah kiri bawah. Therefore akan menghancurkan strukturnya di bagian sebelah tengah ya. Jadi di sini bermain kembali ke main struktur lagi. Oke, Hikaru bagus move-nya ya. Dan Akira si jago connecting juga mulai mau connecting ke arah sebelah kiri atas yang belum. Dia itu seperti main di tenuki-nya atau di dance-nya Hikaru, tapi sekaligus dia tahu banget yang mana prioritas yang kepingin dia connect gitu. Si Akira itu seperti itu. Hikaru sadar akan hal ini, makanya ini ada biji di sebelah sini selanjutnya untuk sedikit mengancam atau untuk sedikit membatasi pergerakannya putih. Oke, putih di sini strengthen dengan main di line 3. Hikaru juga kembali potong-potong. Oke, strengthen lagi. Ya, mulai struktur di sini mulai semakin kelihatan bahwa tadinya mereka rebutan di posisi kanan bawah, sekarang mereka mulai rebutan di posisi kiri bawah. Dan di posisi kiri bawah ini sama kuat ya menurutku antara influence Hikaru maupun Akira. Begitu juga dengan bagian kanan bawah, sebenarnya masih sama kuat ya. Di sini aku melihatnya ya. Oke, tapi di bagian sebelah kiri atas ini Akira mulai harus dikejar oleh Hikaru. Kalau tidak, itu akan jadi wilayahnya Akira loh. Oke, aku nggak tahu di sebelah sini mereka udah makan siang atau belum ya. Kalau nggak salah sih di bagian-bagian move ke 70 atau 50 tadi gitu ya, di bagian kanan bawah. Itu jam makan siangnya gitu. Terus kalau nggak salah si Akira tuh nggak pernah makan siang, jadi dia nggak makan siang, tapi si Hikarunya makan siang dulu gitu. Aku agak lupa sih si Hikarunya gimana ya. Aku lebih ingetnya di scene dimana akhirnya mereka udah selesai gamenya gitu. Agak ketukar di sebelah situ, lupa inget, tapi yang jelas memang si Akira nggak makan siang, dia cuman melototin si game ini doang, dia ngeliatin langkah-langkah yang dibawakan Hikaru dan artinya itu seperti apa, gaya mainnya bagaimana. Yang lebih dipikirkan Akira adalah seperti itu. Di sini Akira memberikan Atari untuk pertama kalinya ya kepada Hikaru. Menarik karena begini, Akira biasanya dia memberikan Atari kepada pemain-pemain itu di bagian agak awal game ya, ini sudah mulai tengah game akhirnya dia menunjukkan jangan ancam di sebelah sini gitu, soalnya di sebelah sini mau gua claim ya. Hikaru defend harus, soalnya Hikaru ngerasa di bagian kanan bawah dan kiri bawah itu adalah wilayah yang masih bisa jadi wilayah dia, jadi dia harus defend juga kiri atas juga. Satu wilayah di mana Hikaru influence-nya lebih low, pasti Akira akan fight for it dan itu akan menjadi wilayah Akira. Jadi memang harus begini sih. Putuskan koneksi sebelah sini, strengthen dan diikuti. Oke. Bagus. Sekarang koneksinya Hikaru untuk di bagian papan tengah itu agak sedikit lebih bagus dari Akira ya. Kita lihat Akira di sini masih agak ngotot untuk bagian sebelah kiri atas, tapi juga untuk bagian tengahnya dia nggak mau lucid. Bagian tengah ini bagian tengah ini agak abu-abu ya.
Sebenarnya awalnya aku pikir mereka mau membuat, atau salah satu dari mereka ya, misal Akira gitu ya, mau membuat bagian tengah itu lebih sulit, lebih kompleks, tapi tahu-taunya mereka berdua ini sama-sama punya influence di bagian tengah. Oke, di sini akhirnya ada Atari yang kemudian ditangkap oleh Hikaru. Gak masalah sih, ini cuman bumbu doang sih, cuma hiasan aja. Kemudian balik bagian sebelah kanan bawah ya, nggak masalah sih, mereka mainnya cantik banget di sebelah tengah terutama. Nggak kayak nggak ada bolong ya, seperti struktur yang nggak ada bolongnya gitu, kayak struktur yang rapi, struktur dimana mereka tahu satu sama lain kelemahannya dan mereka nggak membiarkan kelemahan tersebut. Oke, di sini kok ya tuh diambil balik bijinya Hikaru sama Akira. Kita lanjutkan aja nih, bagian sebelah tengahnya mulai kelihatan sama kuat. Aku pengen sih, nih kok lagi nih, oh, bijinya Akira diambil Hikaru. Dan di sini juga aku suka ya, mereka berdua itu sama-sama care about line 3. Nggak ada yang terlalu prideful, nggak ada yang terlalu meremehkan lawannya. Nggak ada. Ini di sini tuh Akira itu respect gitu loh, kalau dari move-nya kelihatannya ya. Dan di sini Hikaru bukan cuma respect balik ke Akira, tapi lihatlah gua. Di move ini tuh dia seperti bilang lihatlah gua, karena di bagian sebelah kiri atas ini Hikaru masih fight for bagian wilayah sini dengan memotong penuh biji-biji yang rasanya sih akan mengancam dia gitu. Kalau lagi di sini, wah oke. Kayaknya taktik juga sih, kayak supaya strengthen the dinding sebelah sana tuh harus strong, dan kenapa koknya nggak di feel ya dalam hatiku begitu. Ya udah, mungkin mereka belum punya giliran karena masih ada hal lain yang lebih diprioritaskan gitu ya. Bagian sebelah sini sih nggak terlalu urgent ya, tapi mereka cepat atau lambat harus. Di sini Akira memberikan Atari. Oke, direbut lagi konya ya. Jadi ambil lagi nih bijinya Akira. Akhirnya Akira main di line 2. Untuk Moyo sebelah. Gak untuk perpotongan, tapi sebenarnya Moyo sebelah kiri atas sih. Akira udah lebih pingin climb lagi Moyo sebelah kiri atas. Karo juga sama, pingin juga. Oke, di sini kok lagi. Tak bosan-bosannya kalian berdua, tapi nggak apa-apa kalau selama kalian berdua senang, tante juga senang. Akhirnya di feel pokoknya sama Akira, udah kita stop lah ini, gue mau struktur yang seperti ini, kata Akira ya. Yo wes, kata si Hikaru, dan Hikaru work on another side, yaitu sebelah kiri bawah. Oke. Mereka fill in satu sama lain. Akira nggak merasa bahwa dia harus bermain dengan agak melonggarkan pertahanan, nggak sama sekali sih. Aku nggak ngerasa begitu. Dan aku juga ngerti kenapa dia berpikir begitu. Ini udah level respect ini. Di sini ada Atari. Akira double jump. Oke lah ya, line 1. Nah, ini nggak apa nih, defense ya Akiranya, dan Hikaru ngerasa iya, Tenukinya mereka berdua ini adalah perebutan sudut. Dari tadi aku lihat ya, perebutan sudut yang sama-sama nggak mau apa yang jadi inisiatif mereka berdua atau pertukaran mereka berdua atas perebutan sudut ini, aku nggak ngerti sedalam itu. Tetapi ini seperti mereka yang main side on side,
Di sini akhirnya kita menemukan Hikaru ambil satu, batu Akira lagi, dan Akira play on this side. Ini kanan atas is mine, kata Akira. Ini ya, sampai di titik sebelah sini permainannya agak sedikit berat ke Akira karena Akira lebih menekankan ke sisi-sisi yang sebelah pinggir-pinggir. Dia mulai main pinggir. Hikaru masih main tengah. Tapi nggak masalah, gap itu nggak gede banget. Karena Hikaru ngejar nih sebelah sini. Ngejar ya dia. Tidak dilonggarkan pertahanannya oleh Akira. Dikejar lagi. Ya, this is usual step ya. Usual step sih. Oke, mulai perebutan dari line kedua di sisi sebelah kanan atas. Of course, keduanya pemain pro ya, jadi jangan ada celah. Fill in, jangan ada celah. Jangan sampai ada track-track. Oke, di sini saat tadi sebelumnya Akira menguasai papan dengan agak membuat pinggir papan itu lebih milik dia, di sini Hikaru mengambil langkah yang cukup berani dan atarikan Akira ya, maksudku ya. Dia tarikan sebelah sih, tapi Akira nggak masalah sih, kayak ya simple gitu, menurut dia simple. Jadi gue work on another step dulu, dan Hikaru sepakat itu simple sih, it's not a big deal, kita bisa selesaikan itu nanti. Jadi mereka lebih ke arah lihat struktur dulu. Di sini bijinya Akira kembali diambil oleh Hikaru. Sekarang aku agak merasa bahwa apakah Hikaru ini orangnya suka main Atari-Atarian ya? Aku belum lihat sih permainan Hikaru yang lain. Apakah memang dia orangnya suka main Atari-Atarian? Oh, tapi diladenin sih tadi Atari-Atarian ya sama Akira ya. Kayaknya dia enjoy that game gitu. Nggak masalah sih, karena Atarinya bukan Atari konyol gitu ya. Kayak demi sedikit manen poin tadi, padahal tadi aku sempat lihat bahwa yang itu rebut-rebutan itu kayak ya, tapi itu masih khasnya Hikaru sih, karena Hikaru emang orangnya rada kayak gitu ya, iseng-iseng fight, iseng-iseng gitu, dia emang lebih ofensif gitu sih. Dan ofensifnya itu yang kayak dia suka juga untuk menang.